Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Putri Darmawan dari kelas HTN 3A dengan NIM 121303008. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi yaitu pertemuan yang kelima dengan judul bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk negara menurut Aristoteles, yang pertama ada autokrasi. Autokrasi ini berarti bentuk pemerintahan yang dikuasai oleh satu orang namun tidak bisa memiliki kendali yang sangat besar dalam pemerintahan atau berkuasa sendiri. Yang kedua ada oligarki. Oligarki ini adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh kelompok elit dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Yang ketiga ada monarki. Monarki atau kerajaan berasal dari bahasa Yunani, monos yang berarti satu dan archein yang berarti pemerintahan. Dan yang keempat republik, yaitu sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat dan sering dipimpin oleh seseorang presiden. Adapun bentuk negara menurut Aristoteles terbagi menjadi, yang pertama ada bentuk sempurna monarki dengan bentuk kemerosotannya despoti tirani, dan yang kedua ada bentuk sempurna aristokrasi dengan bentuk kemerosotannya oligarki plutokrasi, dan yang ketiga bentuk sempurna politea pemerintahan langsung atau kota dengan bentuk kemerosotannya yaitu demokrasi. Adapun silus teori, yang pertama monarki yang dipegang oleh satu orang dan memiliki kepentingan. Dua, tirani dipegang oleh satu orang dan sewenang-wenang dan terjadi penyimpangan. Yang ketiga ada aristokrasi, kekuasaan dipegang oleh beberapa orang dan memiliki kepentingan. Dan yang keempat oligarki, di mana kekuasaan dipegang oleh beberapa orang yang memiliki kepentingan. Yang kelima demokrasi, pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat memiliki kepentingan rakyat lagi. Yang keenam ada okhlokrasi, di mana masing-masing mengatur serta memerintah dengan sama dan bebas. Adapun menurut Muhammad Mahfud MD, hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Yang pertama presidensil dengan memiliki ciri-ciri memiliki kepala negara dan yang menjadi kepala pemerintahannya itu adalah eksekutif. Yang kedua pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen DPR, parlemen dan pemerintahan sejajar. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden, eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Selanjutnya ada parlementer dengan ciri-ciri kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional atau pemersatu bangsa. Dan yang selanjutnya ada pemerintahan ini dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Dan yang ketiga kabinet ini bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi. Dan yang keempat kedudukan eksekutif, kabinet lebih rendah dan bertanggung jawab kepada negara parlemen. Selanjutnya saya akan memaparkan materi dari paper yang telah kelompok saya diskusikan yang berjudul sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang demokratis sebagai salah satu langkah yang dipilih untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Esensi pemerintahan yang demokratis tersebut mensyaratkan adanya sumber otoritas dan kewenangan mengatur pemerintahan yang berasal dari rakyat untuk rakyat. Upaya mewujudkan pemerintahan yang demokratis itu dapat dicapai dengan melakukan desentralisasi. Dalam konteks Indonesia diwujudkan dengan kebijakan otonomi daerah, dengan memberikan kewenangan kepada rakyat di daerah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di daerah, sehingga memicu motivasi untuk melakukan inovasi dan pembangunan pemerintahan daerah yang sesuai dengan kebutuhan. Adapun pembahasannya, yang pertama ada Undang-Undang Dasar. Berkenaan dengan Undang-Undang Dasar, undang-undang sendiri sering disebut juga sebagai konstitusi. Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi dan paling fundamental sifatnya karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan bawah Undang-Undang Dasar berlaku dan diberlakukan, peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut. Karena merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara, maka konstitusi harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara dan dilaksanakan sesuai dengan isi dan jiwa
baik dalam produk hukum maupun dalam bentuk kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam perkembangannya, batang tubuh Undang-Undang 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali. Amandemen yang dilakukan bertujuan untuk memperjelas hukum-hukum yang terkandung di dalamnya atau untuk membentuk suatu hukum yang belum dijelaskan. Demi penyempurnaan Undang-Undang 1945, dengan dilakukannya amandemen ini, Undang-Undang 1945 diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam pelaksanaan ketatanegaraan, sehingga tidak ada celah untuk melakukan pelanggaran terhadapnya. Konsep negara kesatuan tidak ada kedaulatan cabang, sehingga tidak ada konflik kewenangan antara pemerintahan pusat dengan daerah. Daerah selalu tunduk dan merupakan subordinat dari pemerintahan pusat. Pendapat yang sama ini juga diungkapkan oleh Hans Adloff yang dikutip oleh Suharizal bahwa prinsip negara kesatuan berlandaskan kepada kedaulatan negara secara keseluruhan. Dalam negara kesatuan, baik yang sentralistik maupun desentralistik, yang diberikan hak otonom ke daerah atau organ atau institusi merupakan pemberian pemerintahan pusat. Pemberian hak otonom itu dapat ditarik baik kewenangan maupun peraturan perundang-undangan tingkat daerah tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari daerah tersebut. Faktor yang dapat memprediksi keberhasilan otonomi ini adalah fungsi dan tugas pemerintahan, kemampuan penguatan pajak daerah, bidang tugas administrasi, jumlah pelimpahan kewenangan, besarnya anggaran belanja, ketergantungan keuangan dan personil. Secara filosofi, penyelenggaraan otonomi daerah adalah bentuk pengakuan pemerintahan pusat terhadap kemandirian masyarakat dan pemerintahan kabupaten dan kota. Karena itu, sasaran akhir penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan daerah serta mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Adapun tujuan filosofi dari otonomi daerah adalah memacu kesejahteraan di tingkat lokal yang kemudian secara agregat akan menyumbang pada kesejahteraan nasional. Sementara itu, salah satu dimensi dari kebijakan desentralisasi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Muara dari kualitas tersebut adalah mewujudkan amanat konstitusi, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika kita berbicara tentang kesejahteraan, maka bisa jadi pada saat yang sama kita mempertanyakan ukuran dan parameter kesejahteraannya. Pembahasan selanjutnya ada Undang-Undang Dasar di Indonesia. Di dalam sistem norma hukum di negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan norma yang sangat fundamental dan merupakan norma hukum tertinggi, dan kemudian di bawah terdapat Undang-Undang 1945. Artinya, Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang 1945 adalah sebagai salah satu norma dasar Republik Indonesia. Beberapa kali sempat terjadi perdebatan ketika suatu konstitusi yang dalam hal ini adalah Undang-Undang 1945 apakah dapat mengalami perubahan atau tidak. Dan banyak juga terjadi perdebatan panjang mengenai hal ini. Ada yang berpandangan bahwa Undang-Undang 1945 ini tidak dapat diubah, dan ada pula yang berpandangan bahwa Undang-Undang 1945 ini sebenarnya bahwa konstitusi memang dibuat sulit untuk diubah karena dengan demikian menjadi berbeda dengan norma hukum biasa. Namun sebenarnya mau tidak mau Indonesia sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi dari segi sejarah maupun segi prosesnya. Proses perubahan konstitusi dalam sejarah Indonesia, yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, lalu ada Konstitusi RIS Republik Indonesia Syarikat, lalu ada Undang-Undang Dasar Sementara yaitu 1950 dan kembali ke UUD sekarang. Adapun periode Undang-Undang Dasar itu, yang pertama ada periode Undang-Undang 1945 sampai masa Orde Baru, lalu ada masa 11 Maret sampai 1966 sampai 21 Mei 1998, lalu ada masa 21 Mei sampai 1998 sampai 19 Oktober 1999, dan periode perubahan Undang-Undang 1945 sampai sekarang. Keempat, pembagian kekuasaan di Indonesia. Yang pertama ada pembagian kekuasaan horizontal, di mana sistem pembagian kekuasaan di Indonesia secara horizontal terdiri atas 3 lembaga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga lembaga negara di Indonesia ini tidak dipisahkan secara mutlak, tetapi antara lembaga satu dan lainnya terdapat hubungan kekuasaan dan keterkaitan. Trias politika
Res politika ini adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang-orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian, diharapkan hak-hak asasi warga negara lebih terjamin, sehingga jalannya pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh suatu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme check and balance. Yang kedua ada pembagian kekuasaan vertikal. Dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat, nasional, dan satuan pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten kota. Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.